Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas soal bab 3. Ini adalah tentang unit 2. Untuk unit pertama kemarin sudah dibahas pada video sebelumnya, dan untuk kali ini adalah unit 2 tentang mengenali, menyadari dan menghargai keragaman identitas ya. Ini adalah kelas 10 SMA MA sederajat. Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka. Baik, sebelum dibahas lebih lanjut, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Nah, pembahasan soal yang pertama. Bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi ikatan sosial yang berupa nilai-nilai, norma, dan kebiasaan-kebiasaan yang bersumber dari etnik, ras, tradisi, dan kebudayaan yang dibawa sejak seorang individu baru dilahirkan. Berikut ini sebutan yang sesuai dengan pengertian tersebut adalah A. Hedonisme, B. Primordialisme, C. Ekstradionalisme, D. Internasionalisme, E. Multikulturalisme. Nah, di sini kan yang ditanyakan adalah yang dibawa sejak individu itu dilahirkan. Nah, yang dibawa sejak seorang individu baru dilahirkan. Jadi yang dibawanya itu apa? Yaitu kebiasaan-kebiasaan yang bersumber dari ras, etnik, tradisi, dan kebudayaan, maka disebut juga dengan primordialisme, di mana primordialisme ini adalah yang menjunjung tinggi kebiasaan-kebiasaan ya, yang berupa nilai, norma itu ya, bersumber dari etnik, ras, tradisi, dan kebudayaan yang dibawa sejak seorang individu itu baru dilahirkan. Itu disebut juga dengan primordialisme. Kalau hedonisme ini lebih kepada haus akan hedon itu ya, kemewahan seperti itu. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Tugas besar yang membentang di hadapan kita sebagai sebuah bangsa yang besar adalah mengelola keragaman sebagai sebuah kekuatan yang saling mendukung satu dengan lainnya. Keragaman yang ada di Indonesia merupakan sebuah identitas yang harus dibanggakan dan dipertahankan. Salah satu usaha untuk mempertahankan keragaman budaya di Indonesia adalah sikap saling menghargai sesama warga Indonesia. Di bawah ini salah satu contoh sikap menghargai keragaman budaya yang ada di Indonesia adalah titik-titik. A. Mempelajari budaya lain dan tetap melestarikan budaya sendiri. B. Mempelajari dan menikmati budaya lain dan melupakan budaya sendiri. C. Tidak menerima budaya lain karena merasa budaya lain merusak budaya sendiri. D. Tidak memperdulikan budaya sendiri dan budaya lain agar terhindar dari pertentangan. Yang E. Menganggap keragaman budaya di Indonesia menjadi pemicu kekacauan dan pertentangan. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Nah, di sini kan yang ditanyakan adalah salah satu contoh sikap menghargai keragaman budaya yang ada di Indonesia adalah dengan mempelajari budaya lain dan tetap melestarikan budayanya sendiri. Jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Menegakkan supremasi hukum. 2. Meninggalkan sikap primordialisme yang berlebihan. 3. Menyelesaikan semua konflik yang ada dengan cara kekerasan dan voting. 4. Mengembangkan sikap chauvinisme melalui penghayatan wawasan berbangsa dan bernegara. 5. Mengembangkan sikap toleransi terhadap nilai-nilai dan norma sosial yang berbeda-beda dari setiap anggota kelompok masyarakat yang ada, yang merupakan sikap kritis yang harus ditumbuhkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam masyarakat multikultur. Ada pada bagian A1 dan 3, B1 dan 4, C2 dan 5, D3 dan 4, E4 dan 5. Kira-kira pilihan jawaban yang paling tepat adalah
sikap kritis yang harus ditumbuhkan itu adalah meninggalkan sikap primordialisme yang berlebihan. Terus selain itu pula adalah mengembangkan sikap toleransi terhadap nilai-nilai dan norma sosial yang berbeda dari setiap anggota kelompok masyarakat yang ada. Berarti jawabannya adalah yang C. Jawabannya adalah 2 dan 5. Soal berikutnya, gambar tersebut merupakan salah satu contoh identitas Indonesia yang berupa rumah adat yang berasal dari A. Rumah adat Joglo dari Jawa Tengah, B. Rumah adat Kebaya dari DKI Jakarta, C. Rumah adat Sesadu dari Maluku Utara, D. Rumah adat Gandang dari Sumatera Barat, E. Rumah adat Bubungan Tinggi dari Kalimantan Selatan. Jawaban yang paling tepat adalah jawabannya adalah rumah adat Joglo dari Jawa Tengah. Jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya. Perhatikan uraian berikut ini. Keberagaman terjadi karena perbedaan pola kegiatan ekonomi maupun sosial. Di daerah pesisir akan dijumpai banyak masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, sedangkan di dataran tinggi banyak yang bekerja sebagai petani maupun pekebun. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk akan mengembangkan corak kebudayaan yang khas. Uraian tersebut menunjukkan terbentuknya keberagaman budaya Indonesia karena faktor sebagai berikut titik. A. Ilmu pengetahuan, B. Latar belakang historis, C. Perbedaan kondisi alam, D. Keterbukaan terhadap budaya luar, E. Nenek moyang yang dianut dan dilestarikan. Jawaban yang paling tepat adalah jawabannya di sini yaitu adalah di daerah pesisir dan juga ada yang tinggal di dataran tinggi. Berarti kalau kita lihat berdasarkan hal ini, berarti jawaban yang paling tepat adalah perbedaan kondisi alam. Seperti itu. Jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya, Indonesia merupakan negara yang multikultur dan multi etnik. Keberagaman tersebut harus membentuk sikap saling menghargai dan toleransi. Oleh karena itu, sebagai masyarakat Indonesia diperlukan adanya sikap sebagai berikut titik. A. Komitmen persatuan bangsa dalam keberagaman. B. Komitmen untuk membangun daerah masing-masing. C. Komitmen untuk menyejahterakan rakyat di daerah tertinggal. D. Komitmen mengalahkan daerah lain untuk memajukan daerahnya. E. Komitmen untuk memajukan daerah sendiri dalam bingkai persatuan. Jawaban yang paling tepat adalah jawabannya adalah komitmen persatuan bangsa dalam keberagaman. Jawabannya adalah yang A. Nah, Indonesia diperlukan adanya sikap sebagai berikut, yaitu sikap komitmen persatuan bangsa dalam keberagaman. Jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya. Nah, karena soal ini lumayan panjang, berarti langsung saja kita ke pertanyaannya. Jika dikaitkan dengan materi mengenali, menyadari, dan menghargai keragaman identitas, maka sikap yang tepat untuk diterapkan adalah titik-titik. A. Ibu CJH melaporkan kasus yang dihadapi anaknya ke kepolisian karena melanggar HAM. B. Ibu CJH pasrah dan mengikuti peraturan di sekolah menengah kejuruan negeri SMK 2 Padang. C. CJH tetap masuk sekolah dan memakai jilbab sesuai peraturan dari sekolah karena CJH taat peraturan. D. Pihak sekolah mengeluarkan CJH dari sekolah karena non-muslim dan tidak mematuhi peraturan sekolah. E. Sekolah menyadari bahwa siswanya beragam atau majemuk dan seharusnya bisa menerima keberagaman, menerima perbedaan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Nah, coba kita lihat di soalnya. Nah, seorang siswi inisial JCH non-muslim diminta mengenakan jilbab di sekolah menengah kejuruan negeri SMK 2 Padang. JCH tercatat sebagai siswi kelas 11. Harusnya ini 11 ya. Kelas 11 pada jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran atau OTKP di sekolah itu. Ia keberatan mengenakan jilbab
karena bukan muslim. Ibu CJH sempat dipanggil pihak sekolah karena tidak mau mengikuti peraturan. Ibu CJH berusaha menjelaskan anaknya adalah non-muslim sehingga cukup terganggu oleh keharusan untuk mengenakan jilbab. Pihak sekolah menyebut penggunaan jilbab merupakan aturan sekolah. Dengan kasus di atas, jika dikaitkan dengan materi mengenali, menyadari, dan menghargai keragaman identitas, maka sikap yang tepat untuk diterapkan adalah, nah, jawaban yang paling tepat adalah yang E, yaitu sekolah menyadari bahwa siswanya beragam atau majemuk dan seharusnya bisa menerima keberagaman, menerima perbedaan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Jawabannya adalah yang E. Soal berikutnya. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keragaman. Salah satunya keragaman di lingkungan sekolah adalah keragaman. Adanya keragaman ini membuat setiap individu mempunyai karakteristik dan keunikan masing-masing. Siswa-siswa yang ada di sekolah juga memiliki keberagaman yang mana bisa memberi manfaat bagi siswa itu sendiri. Berikut yang tidak termasuk manfaat yang didapat siswa dengan adanya keberagaman adalah titik-titik. A. Melatih sikap saling menghargai terhadap perbedaan. B. Menumbuhkan sikap saling toleransi terhadap perbedaan. C. Membuat siswa mengenal keragaman yang ada di sekolah. D. Siswa merasa kurang percaya diri dan tidak nyaman karena teman-temannya tidak sama dengan dirinya. E. Siswa menyadari bahwa setiap individu mempunyai karakter dan pendapat yang berbeda dan bisa menyesuaikan diri untuk menerima perbedaan tersebut. Jawaban yang paling tepat adalah, nah, di sini kan yang ditanyakan adalah yang digarisbawahi berikut yang tidak termasuk manfaat yang didapat siswa dengan adanya keberagaman adalah siswa kurang percaya diri dan tidak nyaman karena teman-temannya tidak sama dengan dirinya. Ini adalah tidak termasuk ke dalam manfaat yang didapat siswa dengan adanya keberagaman. Sementara melatih sikap saling menghargai ini termasuk menumbuhkan sikap saling toleransi, membuat siswa kenal atau mengenal keragaman yang ada di sekolah. Juga siswa menyadari bahwa setiap individu mempunyai karakter dan pendapat yang berbeda dan bisa menyesuaikan diri untuk menerima perbedaan tersebut. Soal berikutnya. Nah, lumayan panjang soalnya, langsung ke pertanyaannya. Jenis kerusuhan masyarakat Melayu dan Madura tersebut termasuk dalam kategori titik-titik. A. Ras. B. Suku. C. Etnis. D. Sosial. E. Budaya. Jawabannya kira-kira yang mana? Ya, jawabannya adalah karena di sini adalah kerusuhan Melayu. Nah, Melayu ini termasuk ras atau suku atau etnis atau sosial budaya. Di sini Melayu dan Madura. Nah, kalau Melayu dan Madura ini termasuk ke dalam etnis ya. Yaitu jawabannya adalah yang C. Kenapa etnis? Karena merupakan di sini di soal orang Melayu melawan perusahaan mandiri BCE melalui pekerjaan sebagai petani jeruk. Sebagai besar Melayu mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi setelah itu pasaran jeruk dimonopoli oleh pemerintah dan aparat. Mulai sejak itu masyarakat Melayu mengalami krisis ekonomi yang hebat. Tidak berhenti di situ, warga Melayu juga terpaksa harus berhadapan dengan tekanan lain yang datang dari orang Madura. Nah, jelas di sini adalah orang Melayu. Melayu dan Madura itu termasuk ke dalam etnis Melayu dan juga etnis Madura. Jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya. Dalam perjalanan bangsa Indonesia menghadapi keberagaman tentunya tidak mudah. Banyak kekerasan dan konflik baik vertikal maupun horizontal yang disebabkan karena adanya keragaman. Kekerasan dan konflik tersebut merupakan salah satu contoh dampak negatif dari keberagaman. Di bawah ini keterangan yang berkaitan dengan konflik vertikal adalah titik-titik. A. Konflik yang ditandai adanya perbedaan budaya setempat dan budaya daerah lain. B. Konflik ditandai dengan adanya perbedaan agama dan kepercayaan ras serta suku bangsa.
C. Konflik yang muncul dalam hubungan antar suku bangsa terkait pelaksanaan tradisi. D. Konflik yang ditandai dengan perbedaan ekonomi, kelas sosial, wewenang, dan kekuasaan. E. Konflik yang ditandai dengan perebutan wilayah kekuasaan antar pemuka agama atau pemimpin agama. Jawaban yang paling tepat adalah yang D, yaitu konflik yang ditandai dengan adanya perbedaan ekonomi, kelas sosial, wewenang, dan kekuasaan. Baik, untuk pembahasannya dicukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan di pembahasan soal berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.